Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Naini Munaya. Dan hari ini aku bakal bahas sesuatu yang super menarik, yaitu gimana sih sebenarnya cara otak kita memproses suatu informasi saat belajar. Pernah nggak sih kalian itu udah belajar lama, effort mati-matian, dan begadang, tapi tetap lupa? Nah, sebenarnya semua itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan semua itu dijelaskan dalam teori pemrosesan informasi dari Robert Johnny. Jadi dalam video ini aku bakal jelasin gimana sih teori itu bisa terjadi dengan bahasa yang ringan. Terus aku juga bakal bahas sesuatu yang super relate bagi kita semua, yaitu gagal fokus karena gangguan dari HP. Jadi saksikan video ini sampai habis ya. Menurut Kanye, belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Pemrosesan informasi adalah kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Hah? Gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya belajar itu bukan cuma soal menghafal, tapi juga proses otak dalam menerima, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali informasi. Otak kita itu mirip kayak komputer. Ada proses input, proses, dan output. Nah, informasi yang kita lihat, dengar, atau baca akan masuk lewat panca indera, lalu otak kita akan memutuskan mana yang penting buat diolah. Ada juga ahli lain seperti Bird dan juga Lukman El Hakim yang mengembangkan kalau dalam proses belajar, otak kita itu punya langkah-langkah yang sama, seperti menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Jadi bisa dibilang bahwasanya belajar itu adalah aktivitas otak yang sangat sistematis, tapi kadang kita sendiri tuh nggak sadar. Chanye bilang proses ini melibatkan 3 komponen besar. Yang pertama, sensory reseptor atau yang biasanya disingkat SR. Nah, sensory reseptor ini merupakan tempat pertama informasi diterima. Misalnya, kita lihat tulisan di layar atau mendengar penjelasan dari guru. Tapi informasi di sini cuma bertahan beberapa detik. Cepet banget hilang kalau kita nggak benar-benar perhatiin. Tapi SR ini sifatnya kan sementara banget. Jadi informasi cuma bertahan sekitar setengah detik sampai 2 detik aja. Jadi kalau kamu nggak segera memperhatikan, informasi itu bakal hilang, tergantikan sama stimulus baru. Makanya, perhatian atau attention jadi kunci di tahap ini. Kalau kita nggak fokus, maka informasi nggak bakal lanjut ke tahap berikutnya, yaitu working memory. Nah, selanjutnya setelah informasi lolos dari SR, dia masuk ke working memory atau yang sering disebut memori jangka pendek. Ini kayak meja kerja di kepala kita. Disinilah otak mulai ngolah informasi. Tapi hati-hati teman-teman, karena kapasitasnya tuh terbatas banget. Otak kita cuma bisa menampung sekitar 7 kurang lebih 2 unit informasi sekaligus, dan itu artinya kira-kira cuma bisa mengingat 5 sampai 9 hal dalam satu waktu. Dan yang lebih parah, durasinya cuma sekitar 15 sampai 30 detik kalau kita nggak mengulanginya. Contohnya gini, waktu kita dikasih nomor HP tanpa nyatet, kita mungkin cuma bisa ingat sebentar banget kan? Tapi kalau kita mengulang-ulang nomornya dalam hati atau dilisankan, itu namanya rehearsal. Maka informasi bisa bertahan lebih lama, bahkan pindah ke memori jangka panjang. Nah, disinilah pentingnya strategi belajar aktif kayak bikin catatan kecil, mind mapping, atau ngajarin orang lain. Nah, semua itu membantu otak kita untuk memperkuat proses encoding. Dan tahap terakhir adalah long-term memory atau memori jangka panjang. Nah, LTM ini bisa dibilang gudang besar otak manusia. Disinilah semua pengetahuan yang udah kita pelajari disimpan dalam waktu lama, bahkan bisa seumur hidup. Kapasitasnya, wah tentu tidak terbatas. Tapi proses untuk memindahkan informasi ke sini butuh waktu dan latihan. Begitu tersimpan, informasi sebenarnya nggak pernah hilang. Cuma kadang sulit diambil kembali atau retrieval, karena jarang digunakan. Nah, LTM ini punya 3 jenis memori yang keren banget.
Yang pertama, episodic memory atau tentang pengalaman pribadi. Misalnya saat kita masih ingat suasana ujian pertama di SMA. Kemudian yang kedua ada semantic memory tentang fakta, konsep atau teori. Misalnya, kita tahu bahwa bumi itu bulat atau ibu kota Jepang itu adalah Tokyo. Dan yang terakhir, procedural memory tentang cara melakukan sesuatu kayak naik sepeda, mengetik, atau main gitar. Nah, Jania juga menjelaskan 8 fase pemrosesan yang menggambarkan gimana otak kita memproses informasi dari awal sampai menghasilkan perilaku baru. Yang pertama ada yang namanya motivasi. Ada dorongan untuk belajar, misalnya pengen mengerti teori biar nilai bagus. Yang kedua, fokus dan menerima informasi. Yang ketiga, pemerolehan. Mulai mengaitkan informasi baru dengan yang sudah ada. Yang keempat, penahanan. Yaitu menyimpan hasil belajar agar tahan lama. Yang kelima, ingatan kembali. Yaitu memanggil informasi saat dibutuhkan. Misalnya saat ujian. Yang keenam, ada generalisasi. Pakai ilmu itu buat hal lain. Yang ketujuh, perlakuan. Hasilnya terlihat dari perilaku kita. Dan yang terakhir, yang kedelapan, umpan balik. Umpan balik merupakan refleksi, tahu mana yang sudah benar dan yang perlu diperbaiki. Nah, 8 fase ini itu kayak perjalanan informasi dari masuk ke kepala sampai jadi kebiasaan, dan ini tuh keren banget buat diterapkan dalam belajar. Jadi teman-teman, dari teori pemrosesan informasi ini, kita bisa belajar bahwa otak itu punya cara kerja yang luar biasa dan teratur. Kalau kita tahu setiap tahap-tahapnya, kita bisa bantu otak kita sendiri untuk belajar yang lebih efektif. Ingat ya, belajar bukan cuma soal waktu yang lama, tapi bagaimana kita memproses informasi dengan sadar. Matikan distraksi, ulangi informasi, itu penting banget, dan beri penguatan positif ke diri sendiri. Dan terima kasih karena sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share biar makin banyak nih yang ngerti gimana cara kerja otak kita. Terima kasih.